Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 mata kuliah tafsir ayat wasiasa, dan ini hasil dari kerja kelompok kami, mohon disimak. Berhasilnya suatu kaum atau masyarakat dalam suatu negeri disebabkan oleh kepatuhan dan ketaatan mereka terhadap pemimpin. Contohnya ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah, tanggal 13 Maret tahun 624. Terjadinya perseteruan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, di mana jumlah pasukan kaum muslimin lebih kecil dibandingkan dengan kaum Quraisy. Kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Akan tetapi, walaupun jumlah pasukan kaum muslimin lebih kecil dibandingkan kaum Quraisy, kaum muslimin mampu menembus pertahanan musuh dengan berakhir kemenangan untuk kaum muslimin. Diteliti faktor apa saja yang membuat kaum muslimin meraih kemenangan, yaitu adanya rasa patuh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW, yakni menjalankan strategi perang yang disusun dengan sangat baik dan memiliki akidah, keyakinan, dan mental yang kuat. Apabila kita lihat dari salah satu penyebab kemenangannya kaum muslimin, mereka terlihat taat dan patuh kepada pemimpin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjelaskan bahwa mentaati pemimpin atau ulil amri adalah suatu kewajiban, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat ke-59. Pada ayat di atas, Allah menempatkan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga, yaitu setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian, di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau dibenci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Dan apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7144. Masyarakat yang beragama Islam itu memiliki hukum ketaatan. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim atau muslimah. Akan tetapi, taat kepada pemerintah atau ulil amri memiliki pengecualian, yaitu selagi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, menurut Imam Al-Qadhi Ali bin Muhammad bin Abi Al-Izzi Ad-Dimashqi yang terkenal dengan Ibnu Abil rahimahullah berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim, karena jika keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka, yaitu ulil amri, dapat meleburkan dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala kita, karena Allah Azza wa Jalla tak akan menguasakan mereka atas diri kita
melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat, dan memperbaiki amal perbuatan. Contoh pertama dalam kehidupan sekarang terkait wabah COVID-19. Himbauan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga jarak, social distancing, tidak berkerumunan, memakai masker, dan himbauan yang lainnya wajib kita taati. Sebagai wujud ibadah dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, wajib pula bagi kita untuk mendukung dan menaati pemerintah dalam semua upaya menghadapi wabah COVID-19 selama himbauan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Contoh kedua, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melakukan pembatasan perayaan Idul Adha, yang dimana tujuannya untuk melindungi masyarakat, maka masyarakat tersebut wajib untuk mematuhinya. Menteri Agama sebenarnya meminta umat muslim di Indonesia untuk mengerti bahwa aturan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah dalam perayaan Idul Adha dilakukan untuk melindungi masyarakat. Karena hifdzun nafs, menjaga jiwa, jadi harus melindungi jiwa. Pemerintah juga sama sekali tidak melarang umat beragama untuk melakukan ibadah, khususnya umat muslim. Justru pemerintah menganjurkan masyarakat untuk lebih semangat dan rajin dalam menjalankan ibadah dengan sering mendoakan negeri, dunia, dan manusia supaya terlepas dari COVID-19 ini. Contoh ketiga, ketika pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak mudik dalam perayaan Idul Adha atau Idul Fitri, masyarakat sebaiknya mengerti maksud dari pemerintah menghimbau hal tersebut, dan himbauan tersebut sebaiknya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena maksud pemerintah menganjurkan masyarakat supaya tidak mudik, tujuannya sederhana, supaya tidak memicu penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian, mari kita semua mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi kita. Tundukkan akal dan perasaan kita di bawah dalil Al-Quran, selama merasa yakin bahwa dalam setiap perintah Allah dan Rasul-Nya pasti ada hikmah di baliknya, baik sudah mengetahuinya maupun belum, atau tidak mengetahuinya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya sesuatu untuk kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang kita tinggalkan demi meraih ridhonya. Karena Rasulullah bersabda, artinya barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video ini.